Hari ini saya lagi di salah satu kampus yang ada di Singapura, tapi ini bukan kampus saya, ini kampusnya Mas Ibran. Ini adalah front office dari kampus MBIS. Nanti kita lihat di dalamnya itu ada apa. Di sini ada sesuatu yang bikin kaget sebenarnya. Nah, di sana itu adalah lulusan Bachelor of Science in Marketing di MBIS dan wajahnya terpampang besarkan. Saya nggak rela orang Indonesia dibohongi orang Galuh di sini. Kalau manusia seperti ini, SMA kok disalakan universitas, logika mana ini loh? saya kan ijazah dari UTS itu UTS itu perguruan tinggi. Sekarang tanya kenapa di Kasmen hanya Gitu aja nggak bisa jawab. Tahu arti universitas nggak? Anda yang nggak ngerti. Nah iya tahu arti universitas nggak? Nggak ngerti dia. Panci. Roy Suryo ini ternyata wawasannya bagai katak dalam tempurung. Di Singapura itu ada 229 afiliasi resmi dari universitas luar negeri, termasuk Bradford di nomor 131. Ijazahnya ya dari Bradford, UK. Tapi lokasinya itu di Singapura gitu. Jadi gini aja kan gampang sekali dipatahkan. Tapi kebohongan seperti ini begitu masif muncul, begitu sering di media mainstream. Katanya peneliti, kok main asal asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan dalam persoalan ini. Baik dari segi pendidikan, baik juga dari segi hal-hal yang sifatnya hukum ya dalam konteks ini. Singapura loh ya, di mana penegakan hukum itu sangat luar biasa. Tadinya saya memang nggak terlalu ikut campur urusan politik di Indonesia lah, karena tiba-tiba ramai. Terus jadi saya lihat beberapa cuplikan oleh beberapa orang yang di televisi nasional. Mereka memberikan penjelasan yang agak kurang masuk ya, maksudnya agak kurang tepat penjelasannya. Jadi mereka punya informasinya itu tidak lengkap, pengetahuannya mungkin terbatas, tapi mereka bisa dengan berani menyampaikan opini pribadi, kemudian disertai mengolok-olok. Itu saya jadi kayak, kok gini ya? Jadi kayak tontonan yang kurang beradab jadinya kan. Jadi saya di sini tuh cuma mau meluruskan biar masyarakat Indonesia tahu ini loh perbedaannya sistem pendidikan di Indonesia sama Singapura memang beda gitu. Memang saya sama-sama alumni di sekolah yang sama. Beda tahun juga ya, kan beliau masuk 2007 sampai 2010, saya baru masuk 2018 dan saya selesai 2021. Tapi saat saya masuk ke kampus tersebut, saya masuk dari baru cek lokasi, baru cari-cari kampus lah sampai saya akhirnya mendaftar di situ. Di situ memang di pintu masuknya itu kan kaca-kaca. Di situ ada foto beliau. Itu yang membuat saya waktu itu makin yakin untuk memilih sekolah MBIS. Dan di saat beliau masuk, saya yakin itu pun kualitasnya bagus. Dia masuk 2007 loh, sudah berapa belas tahun dari sekarang kan? Betul. Jadi saat itu 2018 nggak cuma foto Pak Gibran, jadi ada beberapa alumni lain yang terkenal. Salah satunya itu putrinya Presiden Mugabe juga kuliah di situ. Oh iya. Ya, jadi beberapa foto alumni yang terkenal dipasang di situ. Nah makanya itu 2018 kan memang beliau belum jadi wali kota, tapi saat itu kan sudah jadi anaknya presiden kan. Betul. 2014 Pak Jokowi sebagai presiden ya mungkin ada kebanggaan tersendiri juga buat MBIS kalau ini loh anaknya presiden kuliah di sini gitu kan. Teman-teman sekalian, mari kita buka mata lebar-lebar. Hari ini kita sedang menyaksikan sebuah drama politik yang seolah tak ada habisnya. Sasarannya jelas. Bukan lagi hanya Presiden Jokowi, tetapi kini anaknya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Isu yang dimainkan masih sama, klise dan basi, tuduhan ijazah palsu. Ya, tuduhan murahan ini kembali digoreng oleh sosok-sosok yang dulu gagal membuktikan klaim mereka terhadap Jokowi. Nama-nama seperti Rismond dan Roy Suryo yang entah kenapa masih punya keberanian tampil di ruang publik muncul kembali, seakan ingin menegaskan eksistensinya dengan cara menjatuhkan orang lain. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar mencari kebenaran? Atau hanya haus perhatian, memanfaatkan isu murahan demi menggiring opini publik? Lihat bagaimana pola ini berulang. Ketika gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu, mereka alihkan bidikan ke Gibran. Padahal Gibran sudah jelas, terbuka, bahkan berulang kali menegaskan